Mulai donna ya. Bismillahirrahmanirrahim. Donna wa akhwatuha. Insib bi dhannal mubtada ma'al khabar wa kulli fi'lin ba'daha 'alal asar. Donna itu termasuk salah satu amil nawasih yang terakhir. Amil yang merusak susunan mubtada khabar. Yang ketiga ada donna wa akhwatuha. Donna wa akhwatuha. Donna wa akhwatuha itu amalnya insib bidhonnal mubtada ma'al khabar. Kalau karena kemarin itu amalnya merofakkan isim, merofakkan mubtada, menasabkan khabar. Kalau inna amalnya menasabkan mubtada, merofakkan khabar. CC kan? Kalau donna itu double. Mubtada yang awalnya rofa, khabar yang awalnya rofa, dua-duanya menjadi nasab karena donna dan saudara-saudaranya. Jadi amalnya donna itu menasabkan mubtada dan juga menasabkan khabar. Oke? Yes? Sekarang donna wa akhwatuha itu amalnya adalah tansibul isma. Tansibul isma. Dan juga tansibul khabar. Menasabkan khabar dan menasabkan mubtada. Zaidun. Zaidun alimun. Zaidun utawi Zaidun iku alimun wong kang alim. Ini kalau kemasukan don naruk. Donantu nyono sapa? Kowe ngerti nyono ruk? Menyangka. Ngerti nyono? Tak kira. Hah? Iku donantu. Donantu nyono sapa ingsun? Nyono Zaidan ing Zaid dan af'ul. Ali manding wong kang alim. Dua-duanya menjadi nasab karena donantu. Ya. Wa kulli fi'lin ba'da 'alal asar. Yang menasabkan mubtada dan khabar tapi wa kulli fi'lin ba'da 'alal asar. Dan fi'il-fi'il yang nanti akan disebutkan. Ya dulure donna kuwi. Wa kulli fi'lin ba'da 'alal asar. Ya nanti di kakhiltu hasibtu za'amtu itu. Nanti deh. Qaulu insib bidonna ala annahuma maf'ulani laha. Mubtada dan khobar itu ketika kemasukan donna dua-duanya menjadi nasab. Karena donna itu menasabkan mubtada dan menasabkan khobar. Kok jadi nasabnya apa Gus? Karena dua-duanya menjadi maf'ulnya donna. Ada maf'ul awal, ada maf'ul tsani. Maf'ul pertama, maf'ul kedua. Donna itu nyono ingsun Zaidan ing Zaid aliman ing wong kang alim. Maf'ulnya dua. Saya menyangka Zaid itu orang alim. Dua. Wa mahallu dzalik malam tu'allaq au tulgha. Wa ta'liq ibtalul amali lafdhan la mahallan bisa babi tawassuti malahu as-sadara bainaha wa baina ma'mulayya. Nahwu alimtu la zaitun qa'im wal ilgha ibtalul amali lafdhan wa mahallan lidu'fil amil bitawassutihi fal i'malu wal ilgha hina idin 'ala sawa au bi ta'khuri fal i'malu hina idin arjah. Donna wa akhwatuha itu akan beramal menasabkan mubtada dan menasabkan khobar selama donna wa akhwatuha itu tidak ditaklek dan tidak diilgha. Malam tu'allaq au tulgha. Selama donna dan saudara-saudaranya itu tidak ditaklek atau diilgha. Iki ngaji jurumnya ra enek. Jurumnya sama le ngono tok. Kalau bahasa taklek ilgha ndak ada. Lah sekarang tambahannya donna wa akhwatuha itu amalnya menasabkan khobar, menasabkan mubtada jika memang tidak ditaklek, tidak diilgha. Pertama di sini taklek. Ada taklek, ada ilgha. Taklek itu apa, Gus? Taklek itu adalah nangone kitabmu wa ta'liqu ibtalul amali lafdhan la mahallan. Taklek itu adalah ibtalul amal lafdhan la mahallan. Bisa babi tawassuti malahu as-sadara. Bisa babi tawassuti ma lahu as-sadara. Bainaha wa baina ma'mulaiha.
Taklek itu adalah membatalkan amalnya donna secara lafadz, tidak secara mahal. Disebabkan adanya lafadz yang semestinya terletak di awal menengah-nengahi di antara donna dan dua makmulnya. Faruk bingung. Saya tak tulis iki sing ditulisin kabeh. Iki penting kabeh dul. Taklek itu adalah membatalkan amalnya donna secara lafadz tapi tidak secara mahal. Disebabkan adanya lafadz yang semestinya terletak di awal menengah-nengahi antara donna dan dua makmulnya. Wis, rungokkan dulu sekarang. Contoh. Donantu Zaidan aliman. Ikan mutadak khobar sini rugi ya. Zaidun alimun mutadak khobar. Kemasukan donna jadinya nasab mubtada khobar nasab juga. Karena dua-duanya menjadi maf'ulnya donna. Wis. Donna ini akan beramal seperti ini, menasabkan mubtada, menasabkan khobar jika donna ini tidak ditaklek. Taklek itu apa, Gus? Taklek itu donna tidak beramal secara lafadz. Batalnya amalnya donna secara lafadz. Tahu secara lafadz ya? Secara ketok. Secara kasat mata donna tidak beramal. Jadi ini dun. Ini dun. Tapi tetap beramal secara mahal. Kamu tahu mahal? 4. Donna kan fi'il. Butuh maf'ul. Tetap jadi maf'ul. Ini tarkibnya tetap jadi maf'ul. Secara mahal tetap jadi maf'ul, tapi secara kasat nggak nasab. Halo Faruk? Oke? Ya kok sok ngene Gus? Korat karet gini malian. Bisa babi tawassuti malau as-sadara bainaha wa baina ma'mulaiha. Karena di antara donna dengan dua lafadz yang diamali donna, ini ada lafadz yang semestinya terletak di awal. Ada lam ibtida. Ini lamnya namanya lam ibtida. Cara lafadz, donantu nyono sapa ingsun. Nyono la zaidun ing yaktini utawi zaid iku kok imun wong kang ngadeg. Halo, rungokkan. Donantu nyono sapa ingsun la zaidun ing yaktini utawi zaid iku kok imun wong kang ngadeg. Dalam contoh ini, donantu ini amalnya batal secara lafadz rofa, Gus. Nggak beramal berarti donna. Iya, secara lafadz nggak beramal. Tapi secara mahal tetap beramal. Karena susunan ini tetap menjadi maf'ulnya don. Paham ya? Batalnya amalnya donna secara lafadz, tapi secara mahal tetap berlaku. Ini karena adanya lafadz yang semestinya terletak di awal. Ini lamnya namanya lam ibtida. Ngerti ibtida? Ibtida itu awal. Dijenengi lam ibtida itu boleh biasa lam ibtida itu nang ngarep. Biasai. Lagi tepak nang tengah-tengah. Karena ada lam ibtida itu menuntut lafadz setelahnya itu harus jadi mubtada. Karena lam ibtida ini gak iso dadi maf'ul sing Zaidan gak iso, mesti ngene akhir. Utawi iku qaimun. Maka donna ini amalnya batal secara lafadz, tapi tidak batal secara mahal. Karena adanya lafadz yang semestinya terletak di awal. Menengah-nengahi antara donna dan dua lafadz yang diamali, yaitu lam ibtida. Paham? Yes. Paham dong ya? Faruk paham dia ini paham. Betul ya? Paham dong ya? Gak paham kok do. Jok ganggu. Ngantuk urusanku. Saya ngaji sih. Ya. Es, kamu paham ya? Es. Itu namanya taklek. Lah sedangkan ilgha itu justru sebaliknya. Wal ilgha ibtalul amali lafdhan wa mahallan. Lidu fil amil bitawassutihi atau bita'akhurihi. Kalau ilgha itu ibtalul amal lafdhan wa mahallan. Kalau ilgha itu batalnya amal donna secara lafadz dan secara mahal.
batalnya amal donna secara lafadz dan secara mahal. Sebabnya dua. Bitawassuti bitawassuti liduk fil amil bitawassuti ataupun bita'akhuri. Kalau bitawasutihi ini ikmal, ilgha, sawa. Kalau bita'akhurihi ikmal, marjuh, ilgha, rojeh kan? Is. Endi jari Faruk Kitabis? Rungokno sik ya, cara mungkin betul. Kalau tadi taklek itu adalah batalnya amal dhonna secara lafadz tapi tidak secara mahal. Tapi kalau ilgha itu adalah batalnya amalnya dhonna dan saudara-saudaranya secara lafadz dan secara mahal. Secara lafadz dan secara mahal. Kenapa kok batal Gus amalnya? Liduk fil amil. Karena dhonna dan saudara-saudaranya yang menjadi amil itu lemah. Kenapa kok lemah? Karena dhonna dan saudara-saudaranya bitawasutihi, terletak di tengah. Tulisnya ya, normalnya kan gini Pak. Dhonantu Zaidan aliman. Normal. Ini ndak. Dhonantu selaku amil ini terletak di tengah-tengah. Jadi ini gini. Loh. Dhonantu terletak di tengah-tengah. Masuknya bitawassuti. Tawassut itu artinya tengah-tengah. Ketika dhonantu terletak di tengah-tengah, maka dhonantu itu menjadi du'fin, menjadi lemah. Menjadi lemah. Karena dhonantu itu lemah, maka dhonantu tidak beramal secara lafadz maupun secara mahal. Sehingga kalau nggak beramal secara lafadz dan secara mahal, otomatis susunan mubtada khobar tetap utuh. Tetap menjadi mubtada khobar. Nggak jadi maf'ul, juga nggak nasab. Tetap menjadi mubtada khobar. Contoh, Zaidun utawi Zaid. Dhonantu nyono sapa ingsun. Iku alimun wong kang ngadeg. Iku alimun wong kang alim. Lha marani yo normal ruk Zaidun utawi Zaid. Iku alimun wong kang alim, kan ngono ya cara langsung ya. Zaidun utawi Zaid, dhonantu nyono sapa ingsun, iku alimun wong kang alim. Berarti dhonantu dalam contoh ini tidak diamalkan. Ini namanya ilgha. Namanya ilgha. Atau boleh diamalkan. Makanya ngene, Zaidan ing Zaid, dhonantu nyono sapa ingsun, ali man ing wong kang alim. Berarti dhonantu diamal, ilgha ikmal. Ikmal itu diamalkan, ilgha itu tidak diamalkan atau tidak diamalkan, hukumnya sama saja. Sawaun, sama saja. Sama-sama boleh. Jadi boleh Zaidan dhonantu aliman, boleh Zaidun dhonantu aliman. Ketika dhonantunya terletak di tengah. Tapi kalau bita'akhuri, kalau dhonantu itu terletak di akhir, Zaid, alim, dhonantu. Ketika dhonantu terletak di akhir, berarti dhonantu ini ilgha. Tidak diamalkan secara lafadz dan secara mahal. Otomatis cara maknani iki tetap tak khobar. Zaidun utawi Zaid, iku alimun wong kang alim, dhonantu nyono sapa ingsun. Iki berarti nggak beramal Gus, nggak beramal. Cara diamalnya oleh ora oleh, tapi ikmal diamalkan itu marjuh, lemah.
diilhokkan, tidak diamalkan, itu rojih unggul. Zaidun alimun donantu itu lebih baik daripada dibaca Zaidan aliman donantu. Nyapa kok ngono Gus? Mergo barang kuwi lek tutuk mburi ngantem rapati kuat, Pak. Hah? Ikan namburi to, Pak. Cara ngantem rapati kuat karena posisinya di belakang. Sehingga kalau ini donantu di belakang, yo wis usah diamalno wis. Lebih baik maksudnya. Tapi kalau masih di tengah-tengah, diamalkan atau tidak diamalkan sama sah. Karena powernya masih ada. Soalnya senang tengah aja. Tapi kalau senang ngarep gak iso, Pak. Kalau begini lafadznya, terus tak wacong ini Gus, donantu zaitun alimun bodoh jeneng. Loh kenapa kok nggak boleh dibaca zaitun alimun? Karena donantu di depan, powernya full, nggak boleh diilhokkan, nggak boleh diamalkan, nggak boleh nggak diamalkan, harus diamalkan. Paham bro? Paham ora we? Donantu kalau di depan, donantu kalau di depan berarti wajib diamal. Kalau di tengah, boleh diamalkan, boleh tidak diamalkan, sama saja. Kalau donantu di belakang, lebih baik tidak diamalkan. Paham ya? Di tengah, di akhir, ini namanya ilhok. Makanya mau awal aku ngomong bahwasannya donna wa akhwatuha itu pasti menasobkan mubtada dan pasti menasobkan khobar itu jika tidak ditaklek dan tidak diil. Karena kalau ditaklek otomatis nggak mungkin nasob. Kalau diilhok itu boleh nasob, boleh rofa. Kalau nasob jadi maf'ul, kalau rofa berarti susunan mubtada khobar. Oke? Kalau naik daripada giat ini apa percuma. Yamtani'u al-ihmalu ma'ataqaddumi. Itu saya ngomong nih. Dan tidak boleh mengihmalkan. Ihmal itu ilho itu loh, Pak, podoai. Dan tidak boleh mengihmalkan. Artinya tidak mengamalkan. Donna wa akhwatuha, ketika donna wa akhwatuha itu posisinya di depan. Ono donna nang ngarep tapi gak diamalno. Donantu zaidun alimun, tidak boleh. Karena sekali lagi itu tadi, Pak. Kalau di depan itu powernya full. Kekuatannya donantu itu full, sehingga nggak boleh powernya itu ditahan, nggak boleh. Tapi lek nang tengah-tengah gak pati full, yo oleh amal. Lek us nang buri lemah sekali amalnya itu. Akhirnya lebih kuat tidak diamalkan. Wis ya? Beres? Ais tabus. Sekarang bahas makna tok. Kakhiltuhu, hasibtuhu, za'amtuhu, ra'aituhu, wajadtuhu, alimtuhu. Donantu dulure akeh. Ada khiltu. Kakhiltuhu, hasibtuhu, za'amtuhu, ra'aituhu, wajadtuhu, alimtuhu. Pertama, saudaranya donna itu ada yang mirip donna. Podo maknanya podo. Apa saja? Khiltu, hasibtuhu, za'amtuhu, ra'aituhu, wajadtuhu, alimtuhu. Agak tok sinalep saken. Sit. Yes. Kakhiltuhu. Pertama saudaranya donantu itu khiltu. Khiltu itu maknanya seperti donantu sama. Donantu artinya pemoruk. Apa nyone ku? Kamu tahu menyangka enggak? Kau ngerti menyangka apa? Menyangka itu pengetahuan yang tidak 100%. Paham? Saya menyangka, saya menduga Faruk itu alim. Temena, yo nyongkoku berarti gak 100%. Jadi kalau dalam istilah pengetahuan itu ada don, ada yakin. Kalau yakin itu 100%. Kalau dugaan itu belum sampai 100%. Itu artinya donantu. Lakhiltu itu maknanya sama dengan donantu. Makanya qauluka khiltuhu itu ayu donantuhu. Khiltuhu itu maknanya sama dengan donantuhu. Apa maknanya? Menyangka. Yakin tapi menyangka, belum 100%.
Khiltu Farukon aliman. Saya mengira Faruk alim. Berarti gak 100%. Dugaannya gak 100%. Tapi wakot tari dulil yakin. Kadang-kadang khiltu itu bermakna ya yakin. Contohnya apa? Contohnya syair. Da'a ghawani am mahunna wa khiltuni liyasmun fala ud'a bihi wa huwa awwalu. Syair nu kuwi apal niru. Perko contone sak alam donya ora enek kuwi tok contone sak udil. Loh, lah kuwi barang jarang jare. Khiltu iku maknane don, menyangka. Kadang maknane yakin. Contohnya makna yakin sing ndi? Sitok tok til kuwi syair kuwi. Garek liyane sak alam donya. Masa kowe kabeh gawe dhewe. Khiltu Zaidan aliman, maknane yakin, Gus. Gua enggak percaya. Lah iku jelas maknane yakin. Karena secara tuntutan maknanya menuntut untuk begitu. Da'anil ghawani, itu cara bahasa Indonesia yang murad ya, Pak. Da'anil ghawani. Mereka para ghawani. Ghawani itu jamaknya ghaniyah. Cara tasrifan, ghanin, ghaniyani, ghanuna. Itu mudzakkar. Ganti langsung makna saya. Ghaniyatun, ghaniyatani, ghaniyatun, wa ghawanin. Ghawani itu artinya beberapa perempuan tukang nyanyi, biduan. Ya. Da'anil ghawani ammahunna. Mereka para biduan itu memanggilku am. Am itu paman, om. Hah? Lu guyu baru. Iki murate tenanan iki murate syairan ku. Da'anil ghawani ammahunna. Mereka para biduan itu memanggilku om. Kan awake lek biduan kan om ya, Om Baruk. Om Baruk. Aduh. Da'anil ghawani ammahunna. Mereka para biduan itu memanggilku Om Faruk. Padahal wakhil tuni liasmun. Iki lek melok makna sing menyangka berarti gini. Padahal aku menyangka bahwa diriku punya nama. Falaud abi wa awwalu. Kenapa aku tidak dipanggil dengan namaku itu? Padahal itu adalah nama pertamaku sejak lahir. Kira-kira kamu menyangka diri kamu punya nama atau kamu yakin diri kamu punya nama? Baru sih proses itu Saya menyangka diri saya punya nama atau saya yakin diri saya punya nama? Yakin kan? Itulah kondisi itulah yang menuntut khiltu dalam contoh itu pasti dimaknani yakin. Makanya gue iso nggak contoh lian. Karena itu secara tuntutan sudah pasti makna yakin. Makanya gue ono contoh-contoh ngene iki kowe coba abal. Perkara enek salah dunya contohnya. Kowe dhewe Gus serahkan nek siapul kalamnya ndak menuntut. Hah? Ta'anil ghawani ammahunna wa khiltuni. Sapa Gus sing kondo khiltu nang kono maknani yakin? Kalau sing kondo. Tapi tuntutan runtutan kalam menuntut dimaknani yakin, enggak mungkin dimaknani menyangka. Mereka para biduan itu memanggilku Om. Padahal aku yakin bahwa diriku punya nama. Fala ud'a bihi wa huwa awwalu. Lalu kenapa aku tidak dipanggil dengan nama itu wa huwa awwalu? Padahal itu adalah nama pertama. Kiruk? Itu contohnya khiltu yang bermakna rukuk. Jan beres. Selanjutnya adalah hasibtu. Hasibtu sama, maknanya donantu. Hasibtu itu artinya menyangka, sama. Hasibtu Zaidan qa'iman. Saya menyangka Zaid itu orang yang berdiri. Tapi kadang-kadang hasibtu itu bermakna yakin. Kadang. Contohnya apa sih tok syair. Hasibtu tuqawalju khairati jaratin robahan idza mal mar'u asbaha thaqila. Saya di mana nih menyangka di sini. Saya menyangka bahwa ketakwaan, bahwa kelomanan, kedermawanan itu adalah sebaik-baik bekal untuk dibawa tatkala seseorang itu mati. Tunggu niru. Saya menyangka bahwa ketakwaan dan kedermawanan itu adalah sebaik-baik bekal, sebaik-baik amal yang akan dibawa tatkala seseorang itu mati. Saya yakin atau saya menyangka? Yakin kan? Itu loh yang menuntut. Untuk ini di mana yakin? Hah? Saya meyakini bahwa ketakwaan dan kedermawanan itu adalah sebaik-baik amal yang dijadikan bekal tatkala seseorang itu mati. Dermawan. Ya.
Selanjutnya qauluhu ra'aituhu. Ra'aitu maknanya sama, Pak. Endi mau ra'aitu? Oh, kurang dah. Keliru deh. Za'amtuhu maknanya sama, dhanantuhu. Maknanya sama, menyangka. Khiltu maknanya dhanantuhu. Menyangka. Hasibtu juga maknanya dhanantuhu. Za'amtuhu juga maknanya dhanantuhu. Menyangka, sama. Podo persis. Sekarang ra'aituhu maknanya sama. Ra'aituhu itu maknanya alimtuhu. Ra'aituhu alimtuhu. Ini maknanya alimtuhu. Alimtu itu artinya adalah yakin. Alimtuhu itu artinya adalah yakin. Aikontuhu. Alimtu la bimakna araftuhu bal bimakna aikontuhu. Hah? Wajat. Sepodo ae. Wajatuhu ya alimtuhu. Sepodo ae lah. Sak konco sak bolo. Pokoknya tiga ini mananya dhanantuhu. Sret. Keliru. Selanjutnya yang ini satu makna. Maknanya alim tuhu. Lah alim tuhu sendiri itu maknanya adalah aikon tuhu. Misalnya aku muni ini, alim tu Zaidan sodikon. Saya meyakini, itu maknanya alim tuh. Alim tuh ngeyakinake ingsun. Saya meyakini bahwasannya Zaidan, Zaid itu adalah orang yang jujur. Gimana nih ngono ya kene? Siddiqon atau sodikon, teman yang baik. Bukan alim tuh ini bermakna araf tuh. Araf tuh itu saya tahu. Apa mau? Saya tahu. Bukan. Karena kalau cuma saya tahu itu hanya butuh satu maf'ul. Hanya butuh satu. Aku ngomong ini misalnya. Alim tuh al-mas'alata. Alim tuh ngerti sapa ingsun al-mas'alata ing pitakon. Aku paham pertanyaannya. Maf'ulnya berapa? Satu. Padahal donan tuh dan saudara-saudaranya itu maf'ulnya dua. Makanya alim tuh yang punya dua maf'ul sehingga dia saudaranya donna. Itu alim tuh yang maknanya bukan araf tuh, tapi maknanya ya yakin. Paham? Begitupun wajad tuh ra'aitu. Sama. Wah kada. Paham? Betul. Hei, coba bingung. Ya bingungnya apa? Maksudnya alim itu ini bukan alim itu yang biasanya. Alim itu yang biasanya itu maknanya tahu. Kalau tahu itu cuma butuh satu maf'ul. Saya tahu Faruk. Mendadak. Tapi saya yakin Faruk orang yang baik. Nah, itu beda. Makanya alim itu yang saudaranya donna, itu alim itu yang bermakna yakin karena butuh dua maf'ul. Kalau alim itu yang maknanya araftu, fahimtu, itu maf'ulnya cuma satu. Oke? Ngerti itu kan digus ngene ya delok maf'ule piro lek sitok ya berarti duduk dulu di donna. Karena bingung-bingung maca kitab. Maca kitab delok kok kalau situ ya masih situ maf'ule. Berarti duduk dulu di donna. Mergo lek dulu di donna maf'ule mesti lo dua. Kalau cuma satu bukan saudaranya donna, itu bermakna alim itu. Terakhir josui bah. Jaltuhu takhattuhu wa kullu ma min hadhihi sarraftahu falyu'lama. Selanjutnya saudaranya donna itu ada ja'altu, ada ittakhattu. Terakhir. Ini sak bolo, sak bani. Ittakhattu ja'altu itu maknanya sama, sayyartu. Sayyartu. Bani-banian bawa ini. Ini. Sayyartu itu artinya menjadikan. Menjadikan. Ja'altu atina ibrikon. Iki gak iso ruk, mbok maknane ngene. Saya menyangka tanah liat itu kendi. Salah, cacat jelas. Ja'altu nyono ingsun atina ing endut. Kuwi ngerti endut ruk? Lempung, tanah liat. Ibrikon ing kendi. Saya menyangka tanah liat itu kendi. Salah. Saya menjadikan.
memproses tanah liat itu menjadi kendi. Ja'al itu maknanya adalah sayyartu. Begitupun ittakhadtu itu juga sama. Ittakhadtu Faruqan khalilan. Saya menjadikan Faruk sebagai teman baik. Nah, misalnya ngono. Wa kullu ma sarraftahu min hadhihi falyu'lama. Dan begitupun lafat-lafat yang tertasrif. Ngerti ketasrif kan, Ru? Tasrifan. Subhanallah. Setiap lafat yang tertasrif dari donna, khiltu, hasibtu, za'amtu sampai akhir, semuanya punya amal yang sama. Apa amalnya? Menasobkan mubtada, menasobkan khobar. Gak kudu donan turu. Donan tu fi'il madhi. Lek fi'il mudhari ya adun. Donan tu kan ingsun. Donna donnu donnata. Cuk mangap ya. Donnata madatna. Madatna. Kau bingung? Donanna, donanta, donantuma, donantum, ti, tuma, tunna, tuna. Hah? Itu fi'il madhi. Madda ya muddu, donna. Ya dunu juga sama. Misalnya aku muni ngene, Ruk. Ya dunu nyono. Sopo Zaidun Zaid. Bakron ing bakar. Ko iman ing wong kang ngadeg. Kok iki loro ngene? Apa iki? Ini dua maf'ulnya ya dunu. Lu kudu donantu, gak kudu donantu. Tapi semua lafaz yang tertasrif dari donna juga sama. Fi'il amrnya, fi'il mudhari'nya, isim fa'ilnya semuanya sama berlaku. Wa kullu ma sarraftahu min hadhihi falyu'lama. Al amri wasmil fa'il. Entah isim fa'ilnya, entah fi'il amrnya, semuanya sama. Nah, ada contohnya kitabmu kuwi. Terakhir itu apa bete? Kaqaulihim donantu Zaidan munjida. Itu fi'il madhi masih an. Waj'al lana hadzal makana masjida. Ij'al itu fi'il mudhari, fi'il amr. Ja'ala tasrifan ruk. Ij'al itu lho. Ja'ala yaj'alu. Kok oleh ta'il kon diam. Fataha yaftahu. Ja'ala yaj'alu. Terus fawa maj'ilun tawunya fawa fatihun. Terus wadaka ja'alun ja'ilun oleh wakai men kon itu. Fawa ja'ilun wadaka maftuhun. Iftah iku waj'al itu fi'il amrnya ja'ala. Ja'al itu mau dulu donan turu. Waj'al lana hadzal makana maf'ul pertama, masjidan maf'ul kedua. Oh, berarti gak kudu ja'al tuh yo, gak kudu. Yang penting lafaz yang tertasrif dari donna dan saudara-saudaranya itu beramal seperti donna dan saudara-saudaranya. Menasobkan mubtada, menasobkan khobar. Paham, Bro? Paham, Bro? Babun na'ti. Lanjut sesuk. Sesuk maulidan tapi. Alhamdulillah. Sira paham nih, Bah?